Good morning friends, apa kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan pelajaran tema kita hari ini. Tema 1, subtema yang ketiga. Let's go! Oke, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya seperti ini. Bukalah jendela itu. Buanglah sampah-sampah itu. Rapikan buku-buku yang berserakan itu. Jadi semuanya diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Berikutnya teman-teman, kita akan belajar tentang Pancasila. Pasti semuanya tahu ya apa itu Pancasila? Coba sekarang Miss Woni tanya, ada berapa sila dalam Pancasila? Ya, betul sekali. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila yang pertama dilambangkan bintang emas, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dilambangkan rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, lambangnya pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, dilambangkan kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, dilambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti semuanya hafal ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang Pancasila, tentang sila-sila dalam Pancasila, kita dalam kehidupan sehari-hari harus bisa melaksanakannya sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Salah satunya adalah kerja bakti. Apa itu kerja bakti? Kerja bakti adalah kerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan umum. Nah, kerja bakti di sini merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila yang tadi sudah kita baca, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, teman-teman, selain kerja bakti, ada juga salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, rukun dengan teman. Nah, ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Nah, ada beberapa contoh lain perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam berteman. Nah, Miss Woni harap tidak ada ya di antara kalian yang membedakan suku, agama, dan ras ketika kalian berteman. Nah, jangan sampai ada yang pilih-pilih teman ya. Kemudian berikutnya, saling menolong sesama teman. Nah, ketika kalian melihat teman kalian sedang kesusahan atau membutuhkan bantuan, sebaiknya kita harus menolongnya. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang penjumlahan. Di sini ada sebuah soal cerita. Ino, Yoga, dan Ari selalu rukun dan bermain bersama. Saat istirahat, mereka bermain kelereng. Mereka bermain kelereng di halaman sekolah. Ino membandingkan jumlah kelereng dengan teman-temannya. Setelah dihitung, kelereng Ino adalah 125 butir. Di rumah, Ino masih memiliki 252 butir kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Ino? Nah, ada dua cara untuk menghitung banyak kelereng Ino. Kita lihat ya. Nah, cara yang pertama dengan cara bersusun panjang. Pertama-tama kalian tulis bilangannya. Mana yang termasuk R ratusan, P puluhan, S satuan. Nah, kalian tulis bersusun ke bawah, kemudian masing-masing bilangan dijabarkan. Bilangan yang pertama dijabarkan menjadi 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 5 satuan.
Nah, begitu juga dengan bilangan yang satunya. 200-an ditambah 50-an ditambah 2 satuan. Nah, kemudian semuanya dijumlahkan. Dimulai dari yang satuan, 5 satuan ditambah 2 satuan, 7 satuan. Kemudian puluhannya, 20-an ditambah 50-an sama dengan 70-an. Kemudian yang ratusannya, 1 ratusan ditambah 2 ratusan sama dengan 3 ratusan. Jadi 125 ditambah 252 sama dengan 300-an ditambah 70-an ditambah 7 satuan sama dengan 377. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, cara yang kedua dengan cara bersusun pendek. Nah, ada beberapa langkah ya kalau di sini. Nah, langkah yang pertama, kalian tulis dulu seperti yang tadi, bilangan-bilangannya dalam kolom R ratusan, P puluhan, S satuan. Nah, kalian tulis dulu bilangan-bilangannya seperti itu, disusun ke bawah. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan satuannya dulu. Nah, 5 satuan ditambah 2 satuan sama dengan 7 satuan. Nah, kalian tulis angka 7 di kolom satuan. Kemudian langkah yang ketiga, jumlahkan puluhannya. 20-an ditambah 50-an sama dengan 70-an. Tulis angka 7 di kolom puluhan. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat, jumlahkan ratusannya. 1 ratusan ditambah 2 ratusan sama dengan 3 ratusan. Tulis angka 3 di kolom ratusan. Jadi 125 ditambah 252 sama dengan 377. Jadi kesimpulannya adalah banyak kelereng Ino sekarang adalah 377 butir. Nah, kalau yang tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan, kalau sekarang kita belajar tentang pengurangan. Di sini juga ada soal cerita. Di perpustakaan ada buku yang terletak di rak tinggi. Yoga yang bertubuh tinggi dari Ino dapat meraih buku dengan mudah. Bila tinggi badan Ino 131 cm dan Yoga 142 cm, berapakah selisih tinggi badan mereka? Nah, seperti tadi yang penjumlahan, yang pengurangan ini juga ada dua cara, friends. Cara yang pertama, cara bersusun panjang. Nah, kalian tulis dulu bilangan-bilangannya sesuai kolomnya, ratusan, puluhan, satuan. Kalian jabarkan seperti tadi ya waktu penjumlahan ya. Nah, dijabarkan seperti ini untuk bilangan yang pertama, 1 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 2 satuan. Bilangan yang kedua, 1 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, setelah itu kalian kurangi semuanya. 2 satuan dikurangi 1 satuan. 1 satuan ya. 4 puluhan dikurangi 3 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 ratusan dikurangi 1 ratusan, 0 ratusan. Jadi 142 dikurangi 131 sama dengan 11. Nah, cara yang kedua dengan cara bersusun pendek. Sama seperti yang waktu penjumlahan tadi ya. Kita tuliskan bilangan-bilangannya dalam kolom ratusan, puluhan, satuan. Kalian tulis bersusun ke bawah. Kemudian langkah yang kedua, kurangi satuannya dulu. 2 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 1 satuan. Nah, tulis angka 1 di kolom satuan. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, kurangi puluhannya. 4 puluhan dikurangi 3 puluhan sama dengan 1 puluhan. Tulis angka 1 di kolom puluhan. Kemudian langkah yang keempat, kurangi ratusannya. 1 ratusan dikurangi 1 ratusan sama dengan 0 ratusan. Tulis angka 0 di kolom ratusan. Jadi selisih tinggi badan Ino dan Yoga adalah 11 cm. Mudah sekali ya teman-teman. Oke friends, sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Bye bye.